Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta PPG di seluruh Indonesia, eee, selamat sudah masuk ke PPG tahun 2020 ini. Ini adalah, PPG sesi yang baru ya, ketika 2019 pengalaman saya itu ada penggabungan dari offline dan online, tetapi pada 2020 ini semua fokus pada online, ya. Jadi semua kegiatannya dilakukan selama online. Nah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan ini PPT yang, dari GTK. Ini adalah hal yang baru yang membedakan dari tahun 2019, PPG 2019 dengan 2020. 2020 ini kita sama seperti yang 2019 itu ada UKIN dan UP di akhir kegiatan dari PPG ini, UKIN atau uji kinerja, kemudian UP atau uji pengetahuan. Kalau UKIN pada 2019 itu adalah, praktek pembelajaran dan juga RPP-nya. Tahun ini juga sama, yaitu produknya adalah RPP dan praktik pembelajaran, tetapi praktik pembelajarannya itu dibuat menjadi video praktik pembelajaran yang kemudian diedit, kemudian dicuplik dari semua kegiatan dari pembukaan, inti, dan penutup itu selama 30 sampai 40 menit. Kemudian yang berbeda tahun 2020 ini adalah adanya UKIN Portofolio. UKIN Portofolio ini yang membedakan. Mari kita cermati bersama, ini adalah info yang dari GTK, ini perubahan uji kinerja atau UKIM, UKM PPG, portofolio, dan praktik pembelajaran. Ini dari, PPT Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG. Kita lihat Bapak Ibu, aspek aspek-aspek penilaian UKIN, tadi yang seperti saya sampaikan, UKIN tahun 2020 ini ada dua komponen. Yang pertama yaitu UKIN pembelajaran, yang kedua adalah UKIN portofolio. Yang UKIN pembelajaran yaitu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Sini ada penguasaan materi, bagaimana Bapak Ibu menguasai materi, kemudian juga, eee, strategi belajar mengajar, membuka, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pelajaran. Ya jadi, pada UKIN pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti akan mengembangkan perangkat pembelajaran dan juga bagaimana menampilkan perangkat pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran di kelas yang real. Ini dilihat dari penguasaan materinya, kemudian strategi belajar mengajar, membuka, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih dan menggunakan media pembelajaran. Kemudian kemampuan menjelaskan, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan mengelola kelas. Kemudian ini adalah tugas mahasiswa dalam UKIN ya, nanti perangkat pembelajaran, kemudian juga video pelaksanaan pembelajaran dan portofolio. Jadi UKIN pembelajaran produknya adalah RPP dan video praktik pembelajaran yang diedit selama 30 sampai 40 menit yang mencuplik semua kegiatan, dan satu lagi adalah UKIN portofolio ya. Kita fokuskan karena ini adalah sesuatu yang baru ya, UKIN portofolio. Sebenarnya apa ya UKIN portofolio? Nah, ini di portofolio ini, tujuannya yaitu agar Bapak Ibu dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui ini adalah 4 aspek portofolio. 4 aspek portofolio yang akan dijadikan UKIN, UKIN portofolio. Yang pertama adalah penelitian, kedua refleksi diri, 3 pencarian informasi baru, dan 4 karya inovasi. Ini adalah penjelasan dari 4 komponen tersebut. Jadi sekali lagi, dalam UKIN Portofolio PPG 2020 ini ada 4 komponen, yaitu pertama melaksanakan penelitian dan publikasi, kemudian melakukan refleksi diri, yang ketiga mencari informasi baru, dan keempat menghasilkan karya inovasi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Jadi bentuk atau dokumen apa yang bisa Bapak Ibu kumpulkan untuk memenuhi UKIN Portofolio ini, yaitu diantaranya adalah ada laporan penelitian, kemudian artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu atau dimuat dalam proceeding atau jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Kemudian juga bisa menulis tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, kemudian tabloid, koran, newsletter, atau buletin yang relevan. Kemudian kalau melakukan refleksi diri,
Narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Ya, kemudian juga ini biasanya menggunakan narasi ya ketika saya pengalaman waktu itu ketika sertifikasi dosen itu juga sama membuat deskripsi diri atau DD. Jadi kita menulis, kemudian kita mendeskripsikan sudah sejauh mana kontribusi kita dalam penelitian, kemudian dalam pengajaran, kemudian dalam pengabdian, dan juga kegiatan penunjang yang lain. Kalau waktu itu sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang portofolio yang aspek ketiga adalah mencari informasi baru. Jadi kegiatan peningkatan kompetensi diri, pendidikan dan pelatihan lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Selanjutnya, yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi, hasil karya profesi seperti buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, dan karya olahraga. Jadi 4 komponen ini yang bisa dijadikan sebagai bahan portofolio Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengklasifikasikan atau memilah, mungkin kita sudah banyak ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian banyak buktinya. Nah, ini adalah beberapa yang kita, lihat satu persatu. Kalau karya inovasi baru, yang keempat ya, kalau menghasilkan karya inovasi, karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan mendaftarkan karya inovasinya, seperti ini berupa buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga, itu disertai dengan, surat pernyataan bahwa benar produk-produk inovasi tersebut adalah produk hasil dari, Bapak Ibu ya, kemudian tanda tangan di atas materai 6.000. Nah, ini kapan atau dokumen kapan yang bisa kita pakai untuk UKIN portofolio. Jadi interval waktu pengumpulan data, mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir, ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi Bapak Ibu ini nanti, dokumen-dokumennya silakan dibuka lagi dan ini ada batasnya. Kalau karena Bapak Ibu itu dalam jabatan PPG-nya berarti ini dilaksanakan 2 tahun terakhir. Kemudian ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Sekarang kan berarti Bapak Ibu sekarang masuk ke tahap PPL. Artinya berarti UKIN itu akhir November 2020. Artinya masih ada waktu sebulan ini kalau Bapak Ibu akan menambah portofolio yang akan di-submit nanti ya, jadi masih ada 1 bulan. Mungkin Bapak Ibu akan mengikuti diklat atau webinar, kemudian Bapak Ibu mau mencoba mempublikasikan penelitian, jadi masih ada waktu sebulan ini. Karena ini ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi sekarang masih ada waktu sebulan, Bapak Ibu bisa maksimalkan ya. Kemudian selanjutnya, kalau ini, prajabatan. Nah, ini adalah kurang lebih komponen tentang deskripsi diri. Deskripsi diri ini, jadi Bapak Ibu nanti akan menarasikan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir, yaitu komponennya sesuai dengan komponen yang 4 tadi, yang penelitian, kemudian refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, kemudian inovasi baru. Ini sama ya dengan saya ketika waktu itu ketika sertifikasi dosen juga sama, masuk ke link website, kemudian kita menuliskan deskripsi diri. Nah, ini hati-hati ketika menuliskan deskripsi diri, ini betul-betul adalah kalimat dan narasi yang Ibu buat. Jadi hati-hati jangan sampai copy paste atau mencari, rujukan yang lain sehingga kita copy ke sini. Hati-hati karena ini sistemnya online sehingga nanti bisa terdetek kemiripannya. Nah, itu bisa mengurangi poin ya. Kalau saya waktu itu pengalaman ketika, sertifikasi dosen itu katanya ada yang tidak lulus di DD-nya ini, di diskusi diri. Karena ketika dicek secara online itu ada kemiripan dengan dokumen-dokumen sebelumnya. Jadi hati-hati dengan ini. Jadi betul-betul silakan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, kemudian juga, asli fakta yang Bapak Ibu lakukan ya ketika penelitian, kemudian ketika mencari informasi baru dan juga yang lainnya, misalkan inovasi. Nah, ini silakan Bapak Ibu dari sekarang bisa mencoba menilai diri sendiri ya, mengevaluasi diri sendiri, sudah sejauh mana UKIN portofolio yang Bapak Ibu miliki. Nanti kita lihat silakan dicoba disimulasikan, sudah berapa skornya. Jadi karya penelitian, misalkan yang pertama tadi kan penelitian dan publikasi. Kalau Bapak Ibu memiliki publikasi atau artikel di jurnal internasional berarti skornya 3.
Kalau publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 itu berarti skornya 2,5. Kemudian publikasi di jurnal ada elektronik ISSN-nya dan DOI-nya itu 2. Atau jurnal nasional yang mungkin belum ada ISSN-nya, belum ada DOI-nya, atau belum masuk ke Sinta, itu berarti skornya 1,5. Kemudian atau laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, itu 1. Nah, ini sebenarnya ada peluang Bapak Ibu. Bapak Ibu kan masih 1 bulan lagi ya, kurang lebih sebelum UKIN. Bapak Ibu kan di PPL melaksanakan PTK, ya, penelitian PTK. Nah, itu hasilnya sebenarnya bisa dibuat, laporannya, karena kan tagihannya kalau di LMS itu laporan ya, nanti dibuatkan laporannya, kemudian silakan Bapak Ibu coba menyeminarkannya di sekolah Bapak Ibu. Nanti bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, Wakasek. Kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya masih daring, berarti kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Kalau luring, berarti kita bisa mengundang guru-guru, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Atau mungkin laporan hasil penelitian, belum diseminarkan ini adalah poinnya 0,5. Jadi Bapak Ibu misalkan PTK-nya, kemudian dibuat laporan, karena tugas di LMS itu diminta membuat laporan PTK ya. Nah, tapi belum diseminarkan, berarti ini poinnya adalah 0,5. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menulis karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding internasional, ini poinnya 3. Karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding nasional 2,5. Kemudian karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding provinsi 2. Tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional. Mungkin Bapak Ibu mau menulis di koran atau di majalah ya yang levelnya nasional itu 1,5. Atau tulisan karya ilmiah populer di masa media provinsi, di media massa provinsi, kabupaten, web resmi. Jadi bukan blog ya, mungkin sekarang banyak blog yang apa namanya, yang gratisan seperti Blogspot atau apapun. Nah, itu bukan ya, jadi web yang resmi seperti itu. Nah, ini adalah, tentang penelitian. Mungkin kalau untuk mau publish di jurnal atau proceeding itu agak lama ya prosesnya untuk bisa publish. Jadi mungkin yang ke depannya bisa sebulan ini bisa diusahakan di Bapak Ibu membuat laporan PTK itu, kemudian bisa menyeminarkan sehingga nanti sudah dapat poin 1 ya. Nah, ini contoh penilaian. Contohnya misalkan melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali berarti 0,5 kredit. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Jadi nanti ini di refleksi diri ada 3 komponen ini. Kemudian yang ketiga itu mencari informasi yang baru ya, mencari informasi baru itu adalah atau mencari pengetahuan dalam forum ilmiah. Mungkin Bapak Ibu pernah diklat, pernah mengikuti webinar atau workshop gitu ya. Nanti buktinya berupa sertifikat. Nah, tapi sertifikat yang diakui di sini yaitu jika kegiatannya itu minimal 30 jam. Di sini ya, 30 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan, kemudian dapat sertifikat, itu biasanya di belakangnya itu ada keterangan ya. Nah, kegiatannya berapa jam, kemudian kalau di jumlah ada berapa jam. Ini misalkan minimalnya itu 30 sampai 80 jam. Ini skornya 1, kemudian kalau misalnya 81 sampai dengan 182, kemudian dan seterusnya sampai lebih dari 960 jam, ini 15. Jadi silakan dibuka lagi. Jadi kalau mungkin kalau hanya sertifikat, belum ada keterangan jamnya, mungkin ini belum masuk ke sini ya, karena minimalnya itu 30. Nah, kemudian bagaimana portofolio dinilai? Ini portofolio nanti akan yang Ibu Bapak submit di website, ini akan dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UKIN di setiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio, tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Jadi nanti ada rubrik penilaiannya. Nah, ini adalah skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio. Tadi kan sudah disampaikan ya Bapak Ibu kalau portofolio itu ada 4 komponen, yaitu penelitian dan publikasi. Kemudian melakukan refleksi diri, kemudian mencari informasi baru, menghasilkan karya inovasi. Nah, ini kalau dijumlah semuanya, nanti kalau melaksanakan penelitian dan publikasi itu skor maksimumnya 2. Melakukan refleksi diri 1,5. Mencari informasi baru 1,5, menghasilkan karya inovasi itu 2. Sehingga kalau dijumlah itu skor maksimum untuk portofolio itu adalah 7. Nah, kemudian bagaimana cara mengkombinasikannya? Karena UKIN itu kan yang tahun 2020 itu ada 2, yaitu UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, ini rumusnya.
Jadi nanti UKIN pembelajaran itu yang produknya berupa RPP dan video praktik pembelajaran, setelah dikalkulasikan hasilnya ini bobotnya adalah 6 kali. Nah, kalau nilai portofolio yang tadi sudah dijelaskan itu hanya 1 kali Bapak Ibu bobotnya. Jadi 6 kali UKIN pembelajaran atau skor praktik pembelajaran ditambah 1 kali nilai portofolio nanti dibagi 7. Jadi ini nilai akhirnya, nilai UKIN. Jadi, Bapak Ibu tenang saja ya menyikapi adanya portofolio yang baru ini, karena mungkin 2019 tidak ada sehingga banyak yang merasa kaget atau merasa, was-was gitu ya. Tidak apa-apa, tenang saja Bapak Ibu, kita kita sikapi dengan tenang bahwa, portofolio ini juga tidak terlalu besar bobotnya, ini bernilai 1, dan kemudian kalau, UKIN pembelajaran itu 6. Jadi kalau kita insya Allah misalkan kita, portofolionya belum maksimal, kemudian, UKIN pembelajarannya sudah maksimal atau besar nilainya, insya Allah nanti kita tetap akan lulus UKIN. Jadi sekarang kumpulkan dokumen-dokumen yang ada 2 tahun terakhir, kemudian kita berusaha maksimal selama sebulan ini mungkin bisa menambah poin untuk portofolio, nanti kemudian kita juga ikhtiar maksimal untuk membuat UKIN, pembelajaran dengan nilai yang maksimal ya, dengan strategi-strategi tertentu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan tentang UKIN portofolio, sesuatu yang baru di PPG 2020 ini. Semuanya semoga berjalan lancar, Bapak Ibu tetap sehat semuanya, keluarga juga sehat, semuanya diberikan kejernihan pikiran ya untuk mengerjakan semua tugas-tugas di LMS. Kita sama-sama tetap meluruskan niat kita niat karena menuntut ilmu ya, mencari ilmu, sehingga mudah-mudahan kita tetap berada dalam bimbingan Allah ya, bimbingan Tuhan, bahwa dan mudah-mudahan kita senantiasa apa ya, capek kita, lelah kita ya, pengorbanan kita setiap detiknya, Bapak Ibu pasti sangat capek ya. Kebayang ya banyak sekali tugas-tugas yang di LMS, belum nanti kemarin sudah selesai kompre, kemudian nanti akan menghadapi UKIN setelah PPL ini. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, semuanya tetap semangat, dan kita sama-sama mendoakan semua yang mengikuti PPG akan lulus menjadi guru profesional, guru bersertifikasi. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.